Halo Sobat Berani Kreatif, jumpa lagi dengan saya Erik Erianto. Pada kesempatan kali ini saya masih akan sharing seputar ilustrasi. Namun ada yang berbeda karena pada proses ilustrasi kali ini saya harus mendapatkan file yang lebih besar atau file yang bisa dicetak untuk format cetak yang lebih besar. Dalam kasus ini adalah untuk cetak A4. Karena jenis ilustrasi ini memanfaatkan line art, maka saya harus mendapatkan kualitas line art yang lebih bersih dan halus. Bagaimana saya melakukan? Ayo teman-teman ikuti video ini selengkapnya. Halo teman-teman, sebelum lanjut pada pembahasan yang lebih lengkap, ada baiknya teman-teman bisa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung perkembangan channel kami ini, dan supaya kami makin bersemangat untuk mengupload video-video terbaru yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, pada video-video kami sebelumnya untuk membuat proses ilustrasi yang memanfaatkan line art, kami menggunakan full Photoshop karena sebenarnya software tersebut sudah cukup untuk melakukannya. Dengan catatan biasanya kami lakukan untuk kebutuhan file-file yang akan dicetak dalam format yang besarnya terbatas. Untuk format yang sangat besar, kemampuan smoothing dari Photoshop kami kurang bisa merasakan sampai sehalus seperti layaknya line art yang bisa dibuat atau dilakukan oleh vektor. Nah, untuk kebutuhan tersebut, untuk format cetak yang lebih besar biasanya kami membutuhkan dukungan software lain atau program lain yang berbasis vektor. Sebenarnya untuk Adobe sendiri punya pasangan yang misalnya Adobe Illustrator, tapi kali ini saya akan mencoba dengan software Manga Studio. Di layar teman-teman bisa saksikan bahwa kami memulai proses sket kasar, sket halus, dan penintaan atau pembuatan line art dengan memanfaatkan software tersebut. Kalau pada proses sebelumnya kami melakukan di Photoshop, namun proses hingga penintaan ataupun pembuatan digital line art ini kami lakukan di Manga Studio. Baru proses selanjutnya adalah coloring, kita menggunakan Photoshop. Manga Studio ini sebenarnya tidak program yang full berbasis vektor, karena sebenarnya dia mempunyai ekstensi file sendiri. Untuk proses ekspor atau save as itu bisa dilakukan dengan output file yang berbasis pixel, misalnya bitmap, JPEG, PNG, TIFF. Bahkan yang menarik di sini adalah dia bisa disimpan langsung ke dalam format Photoshop dengan mempertahankan layer-layer yang ada di software tersebut, walaupun beberapa layer mungkin akan dikonversi menjadi file tipe pixel yang sebelumnya dalam format manga sendiri dia berupa layer vektor. Untuk melakukan proses-proses tersebut di software Manga Studio, sebenarnya saya cuman memanfaatkan kurang lebih 3 tools ini. Jadi pen tool, pencil tool, sama brush tool. Untuk shortcut-shortcutnya semuanya banyak sekali yang mirip dengan Photoshop. Jadi seolah-olah kita tidak berpindah software dari Photoshop. Untuk pen tool ini ada P, terus tekan lagi P, maka dia akan turun ke pensil atau B brush. Dan yang menarik lagi di bagian
layer ini disediakan yang namanya layer vektor. Nah, kita bisa mengaktifkan untuk membuat nanti bagian line art yang sudah kita bersihkan atau yang akan kita gunakan. Jadi tahap pertama adalah saya akan membuat sket kasarnya menggunakan misalnya brush atau pensil. Dalam hal ini saya coba pakai brush seperti ini. Coba saya akan menggambar sembarang seperti ini misalnya. Oke, seperti ini. Nah, kira-kira begini. Ya, kira-kira sket saya seperti ini. Kalau butuh dihaluskan silakan. Tapi di sini saya akan menunjukkan ketika saya membuat line artnya, saya cukup gunakan layer vektor tadi dan gunakan pennya atau P. Nah, yang menarik di sini adalah ada stabilizingnya. Ini mirip smoothing di Photoshop. Nah, atur bagian ini supaya arah mouse atau pen tablet kita terkoreksi oleh sistemnya. Oke, dalam hal ini saya akan coba tracing sket saya tadi supaya lebih halus. Misalnya seperti ini. Semua shortcutnya mirip-mirip di Photoshop. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke, seperti ini. Nah, yang menarik lagi teman-teman, misalnya ada taruhlah di sini ada kelebihan goresan misalnya seperti ini. Kita matikan dulu layer yang bagian ini. Ini bisa kita koreksi dengan sangat baik di sini. Nah, ini ada bagian yang lebih seperti ini. Kita bisa eraser atau hapus, dan hasilnya adalah sangat bersih. Nah, seperti ini. Mungkin bagian ini kalau mau dihapus. Nah, kita perhatikan dan bisa koreksi di bagian-bagian tertentu yang kita rasa harus kita lebih haluskan lagi. Nah, ini fasilitas yang sangat menarik yang saya sukai, sehingga saya seringkali menggunakan software ini untuk melakukan menggambar line art yang lebih halus. Oke, kita kembali ke proses ilustrasinya. Proses ini adalah tahapan di mana saya melakukan proses tracing ataupun penintaan ataupun pembuatan line art di software tersebut. Baru setelah semua line art kita bisa buat dalam layernya masing-masing, proses berikutnya pewarnaan menggunakan kembali lagi ke software Photoshop. Nah, untuk teman-teman yang belum paham tentang pewarnaan di Photoshop, bisa buka kembali video saya tentang pembuatan ilustrasi menggunakan full Photoshop, yang di situ ada teknik-teknik bagaimana memanfaatkan Photoshop untuk melakukan pewarnaan, terutama model yang seperti dalam video ini, yaitu untuk menghasilkan warna blok sehingga nanti ilustrasinya berbasis line art dan color block. Oke teman-teman, kira-kira demikian proses pembuatan ilustrasi yang kami lakukan menggunakan dua software tersebut. Teman-teman bisa simak terus proses ini hingga di akhir video, karena teman-teman akan bisa mendapatkan secara lengkap dan detail semua tahapan prosesnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada
mereka-mereka yang terutama sedang belajar membuat ilustrasi. Juga jangan lupa kami ingatkan, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.